Ada persoalannya Bu di sini nih. Kenapa? Karena memang kita ini ngumpul di majlis untuk khusyuk, bukan untuk berkarya. Khusyuk masing-masing Ibu, nggak ada ilmunya. Kalau ngumpul kayak gini komunikatif, cari tahu. Makanya nggak benar kalau misalnya Ustadz cuma membuat jemaahnya taat aja, tapi nggak kreatif, ya nggak berkembang. Harusnya ilmuwan yang benar itu menginspirasi orang. Ya kalau kita cerita ulama besar, dia ahli sujud, dia ahli puasa, ya untuk dia. Tapi yang lebih bagus dari puasanya, dari karyanya, dari tahfiz Al-Qur'annya, dari tahfiz hadisnya, dari pemahaman keagamaannya, menginspirasi banyak orang untuk seperti itu. Nah, itu baru sukses toh. Banyak kita mah cukup merasa sudah di surgaan gara-gara nutur-nutur bujur ustad. Kan rada keliru ya, teh. Sok emang bujur ustad jeung bujur ibu beda, sarua ada mirip-mirip lah kayak gitu aja. Mirip-mirip. Makanya justifikasi pemikiran kita ya kalau kesolehan yang kita ikuti. Tapi kreativitasnya juga harus kita bangun. Rasulullah itu berdakwah membangun kreativitas. Bukan hanya membuat orang taat, tetapi membangun orang kreatif. Itu penting. Makanya Bill Gates ya saya nggak salahin dia, kita yang telat. Kemarin Ibu dengan kasus pandemik yang orang hanya make sampai hari ini mungkin ya. Kan tina daring, barudak daring ya. Sigana beres daring Ibu jadi darting. Iya. Lewat kalau jadi darlingnya jadi darting usul Ibu. Ini nang sebab duit arto CF ya. Aduh kuota turun-turun. Ke sekolah SPP anger kudu dibayarnya Bu. Malah jadi ini masih sigaan berdak teh isu-isu titah mandi, titah berseragam di tengah imah. Ya memang sekolah kita, pendidikan kita teh semu. Da saya mah rada aneh ku kebijakan ayeuna ari mall, ari tempat wisata geus meunang tiba saya teh keneh. Aneh bin ajaib kan? Tah hari nu sakola barudak nu di mandian, anu di pupuran ku ibu geuning sok ningali ibu barudak rek ka sakola buat cara mohok ku bedak pan bersih ya teh. Allah karim dianggap budak teh potensial untuk terpapar loh. Emang selama ini anak-anak kita nggak diajarin gitu di sekolah tentang kebersihan? Kan jadi curiga, saya jangan-jangan pendidikan selama ini nggak berhasil juga. Sama seperti kita di masjid, ibadah lima waktu, dikir turun-urun, ngadoa tiap saat, begitu isu ini, hardina. Leles kabeh oke nang Ibu. Saya sampai mikir ngobrol dengan teman-teman Kang Ari urang kamari di masjid nanaonan hungkul. Aku mah gitu. Jeung apa ngadoa, ibu-ibu tadarusan. Tungtungna jeung ustad muhasabah nepi ka ceurik cuy. Ari geus kitu aya isu bari sampah panggil teh jeung si Koronus aing menyingkir kabeh. Lah ibu mah ku polisi mah teh sieun nya. Padahal ngapes to. Betul. Borgol dalam kata waktu saya tamat penyandak pestol, penyandak borgol, balik ke ciri-ciri aja. Dia mulai kabeh ya Allah ya Karim. Punten Ibu, alhamdulillah kita mau bersyukur masjid sudah ada keberanian memulai. Padahal di bahasa eta kene saya WA dengan Pak Heru kawitan. Kawitan Pak Heru. Rek saeutik rek 2 eutik supaya masjid teu pareut. Mulai nu lewat. Itu kalau dapat WA dari Pak Heru sedih betul. Tapi semangat. Betapa inginnya beliau memakmurkan masjid tapi kerunan kuno karar itu gede kene. Ya Pak Heru mulai saja. Saya bilang sholat terus biasa dirapatkan. Rapat gue. Sudah rapat saja sarapat-rapat lagi sholat ya. Ayah jarangkan kene lebar. Dan pagi tadi saya melihat limpinu ibu-ibu teh. Sesing goreng semeter elak. Ya nggak apa-apalah kita mah upaya dan bukan gula dan Al-Quran bukan yakin tidak akan rada sebal saya pikir. Jadi saya pengen kembali. Jadi kalau si Bill Gates ini dia nyari duitnya duduk gitu. Kita
kita mah melihat kuota duitnya itu naropi ke itu. Sok kebayang nggak dengan kasus ini? Seluruh dunia online. Servernya dia punya. Microsoft itu kan punya dia. Jadi kebayang duitnya. Nah sampai di situ juga ujian bagi orang-orang yang beriman. Kenapa itu tidak dimiliki oleh yang beriman? Tidak, orang mat karek bisa taat, belum bisa kreatif. Taat itu bagus, target, tapi kreatif pengembangan untuk ketaatan. Dulu jauh-jauh Sayyidina Ali mengatakan, didik anak-anak kamu dengan ilmu yang lebih maju dari hari ini. Kenapa? Karena masa anakmu nanti itu jauh akan berbeda dengan masamu hari ini. Karena orang kapungkur disiapkan ke sepuh orang untuk menguasai teknologi. Untuk kan mau kata tekur masa mau ke HP we. Pas ditanya email tuh dia tanya mula ke budak. Nomor telepon sabarake budak. Wah, ngorehan heula di mana? Pantas kalau kita dikibulin teureun-eureun. Baru segitu aja kita udah enggak mampu-mampu. Ayo HP nama 12, 15 juta. Dan anggarnya dipakai itu kita teleponan aja, WA yang ngebaturan share, ke rumah ngobrol dengan tetangga di video, ke sini siaran gitu ya. Ke kontrak, upload gitu, ke ngadahar baso, upload, ketrek bisa gitu ya. Ya buat dia mah nggak ada ruginya sekali ibu kirim gambar, tinggal lihat di situ megabyte-nya berapa, segitulah ibu sumbang ke dia. Dikirim ini ke pas saya aja aki-aki kubu di upload itu mah dikirim kan kemana tujuan kita mengirim, gak ada ruginya. Orang resah sedunia, dia mah makin senang ngobrol ke balik terbuka kebijakan apa-apa kayak kita kayak begini ngobrolin tapi nggak ada kebijakan tapi nggak apa-apa, dia mah diantar. Makanya universalistik pemikiran itu sudah mereka pakai. Ibu kalau buka medsos, kalau buka media, segala ayah ibu. Ustadz ceramah, ayah. Kiai berzikir, ada sholawatan, ngahaluang, keseker sautik. Ibu-ibu tuh pakai baju balatak. Brang-brang tuh urun-urun, ayah. Nepikeun ka murah. Di-upload karena video ada. Dan buat mereka mah nggak soal. Agama yang lain ada di situ. Dan yang dia ambil mah bukan persoalannya tetapi manfaatnya. Makanya kita bangun masjid. Saya kemarin ya datang meresmikan satu masjid miniatur Al-Aqsa. Saya bilang bagus nih. Tapi yang dibawa ke masjid ini ukhuwahnya, bukan konfliknya. Ya kan? Ini loh, makanya hari ini orang rada wajar katingalun setik, bukan loba menurut. Dan kita sudah nggak tergerus saja udah bagus satu bu. Suami kita nyari duit sedapat-dapatnya tuh dengan tenaganya, orang lain dengan jempolnya. Salaki orang geus kusuk-kusuk kuna kene. Bari loba karasa nyari tukur dan lain sebagainya. Wajar kalau kita makin kesini makin agak repot ekonomi kita karena kita nggak gunakan ininya. Sesetruk-setruknya orang kalau jempolnya masih bergerak tapi otaknya jalan itu masih bisa menguasai ekonomi. Ibu tahu Jack Ma, salah satu tokoh yang agak dibenci kemarin musim kampanye. Tapi apa dia bilang? Satu sisi positif yang dia sempat lontarkan, aku tahu aku dibully banyak orang dan banyak yang tidak menyukai aku, tetapi satu hal, tidak ada yang bisa menghentikan rezeki aku. Ibu makin bully itu yang namanya si Jack Ma, semakin kaya dia. Ibu semakin bully itu yang namanya presiden, semakin terangkat namanya. Yang namanya apa itu? McDonald, semakin terangkat dia. Dan dia, jadi kalau ibu dikomentari orang mau positif negatif, ambil aja. Kenapa? Karena itu bukan hinaan, pasti kritikan itu adalah input sumbangan buat kita. Jadi jangan terlalu rindu hidup dipuji terus menerus, dan nggak akan atuh. Ibu cek suami mah geus alus cek tangan dan buku. Betul, atau kadang terbalik. Cek teman-teman mah si ibu itu alus bisa cek salaki mah bika sebelum.
Bisa jadi dengan orang lain ramah, sambut, salakinya reka. Bisa seperti itu. Maka biarkan saja orang mau positif. Dan kata Rasulullah juga, hati-hati dengan pujian, karena itu bisa menjebak kita kepada ketidakproduktifan. Mending yang dihina karena mikir, mending ambillah hinaan itu supaya kita berpikir. Jangan emosi, orang malah mau dikritik kalah kambak. Atuh turun-urunnya jeung batur menjauh, ilmu nggak nambah, tekanan darah naik, tekanan gula naik, bulan harap disebut di alam dunia. Justru Umar bin Khattab itu kan sampai bilang, teman yang baik itu adalah yang mau hidup bersama aku dan mau menegurku di kata salah. Dia masuk kalau kamar luar, didukungnya supaya ada aku itu, ya. So kurang naon deui strategi kesalahannya. Jadi ini satu hal. Nah, saya percaya ini dengan keadaan kemarin sudah menyebabkan kita makin cerdas. Nah, kita makin cerdas di sini. Apa? Karena persoalan ini belum tentu selesai. Saya kemarin ketemu kelompok anak remaja tuh. Ya dimarahin dulu, cari cing. Padahal dicarek. Nggak apa-apa, orang sebentar lagi kiamat, Pak Ustaz. Cek saya deh, kiamat kedua gitu. Ya kan kata Ustaz ini akhir zaman. Ustaz gimana itu? Dan tidak salah, kita sekarang betul-betul akhir zaman. Dan info akhir zaman itu bukan baru kemarin. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa dilahirkan itu. Bahwa nanti setelah aku akan lahir Nabi akhir. Jadi istilah akhir zaman itu sudah lama. Nah kalau sekarang akhirnya zaman, itu juga belum tentu. Jadi saya bilang boleh ini akhir zaman, tapi satu hal yang perlu kita yakini bahwa zaman belum berakhir. Oke, orang mengges apal rek maot, baik lah jadinya mah. Untung saya ketemu salah satu profesor ahli astronomi itu. Kita bisa bilang, kesembuhan ini giliran Bapak nih, bantu kami deh. Kira-kira perkiraan ilmu astronomi ini kiamat seberapa tahun dulu. Dihitung semua dia pakai rumus-rumus. Saya nggak bisa nerangin dan saya bukan ahlinya. Makanya beliau muncul angka ibu prediksi kiamatnya masih 5 tahun lagi. Perkiraan ya. Kira-kira orang 5 miliar ya kena ya banyak. Artinya apa? Harapan itu masih panjang. Simbol angka miliar itu kesempatan hidup kita masih panjang. Dan kita mah hidup bisa dihitung dengan hari. So kalah 65 tahun kali 65 kali 365. Sakit lah hidup kita berapa tuh? 6 kali 300. Ya kurang lebih 18.000 harian. Sakit ini. Sebentar dikira 65 itu panjang. Masih angkanya belum juta hari loh Bu. Masih ratus ribuan hari lah. 10 ribuan gitu maksud saya. Jadi kesempatan kita ini nggak banyak. Makanya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saatnya kita memulai memanfaatkan ruang yang masih ada. Daripada kita memikirkan sesuatu, lebih baik hati-hati menyikapi sesuatu. Kan kemarin kita menakuti sesuatu ya. Berhati-hati jauh lebih bijak tuh dibanding takut. Nah, begini nih maskeran, itu lebih bagus tuh daripada itu ngomongnya. Ya, tapi kan karena keluar saya tinggi muka kan batok kat ka dicempang. Pakai. Ibu kumaha dirinya ayam corona, Ustaz. Eta ngadadak bae ya Allah. Pantong ibu nebikeun ka bea warnana unggal isuk di lawan. Jadi virus ini dan makhluk mati sebetulnya. Dia bisa berkembang, bukan hidup ya. Berkembang. Beda kan? Berkembang dengan hidup. Itu kalau pohon berkembang apa hidup? Berkembang dulu. Kalau hidup bergerak mungkin ya. Iya berkembang, tandanya hidup kan gitu. Tapi tinggal dipelak, tapi kan dikeluar ya. Kalau nggak dipindah dia ya di situ-situ itu. Tapi kadang saya sok mikir gini, Pak, tata tangkalannya dikirim ke ibu sesajen narah, dipupuk juga enggak gitu ya. Sejak mulai ditanam sampai mati di situ, tapi ngegedean itu. Siapa yang ngasih rezekinya ya? Benar Allah, tapi sesederhana itu hidup.
Kenapa suami kita yang pergi pagi lebihkan ke tengah puting hampir cuma kenal? Ada apa ini? Jangan-jangan kita ini taat tapi nggak kreatif, atau mungkin kreatif tapi nggak taat kita ke Allah. Saya suka merhatiin eta pohon mangga gitu ya, mulai ditanam pernah kurang dibeda-bedakan pupuknya, tapi nanti dia berkembang berbuah rasanya bisa beda-beda. Oh iya mah gedong, iya mah cengkir, iya mah pakai limus gitu ya, apalagi nu jarodan teh ibu, banyak lah ya, tapi rasanya beda-beda. Padahal tumbuh di tanah yang sama, diairi dari air hujan yang sama. Makanya tidak ada alasan bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah bergerak untuk pesimistis terhadap karunia Allah. Ibu punya suaminya rada-rada misalnya sok nyeri badan gitu ya, kadang-kadang kelelahan. Selagi masih dia bergerak, percayai saja Allah pasti menitipkan kebaikan kepada diri. Tapi juga jangan salah, dan juga ternyata tidak dimiliki orang sehat dan jauh dari orang sakit. So kemarin yang menikmati keadaan gara-gara orang sakit, gara-gara orang sehat. Yang sakit ya berobat, ibu tiba-tiba kali naudzubillah, tiba-tiba sakit lah gitu, serangan jantung, dibawa ke rumah sakit. Nggak bayar kan? Kebayar kan? Justru dalam keadaan sakit Allah kasih rezeki. Nah baik kamari duit 150 juta TU hari ayeuna ke operasi jantung jadi ayat. Ibu kadang logika kita kalau mau jual rumah itu kudu bagus, pokoknya udah sempurna aja pembangunannya. Justru kadang-kadang rumah ambruk itu yang laku. Dan ternyata orang itu mah tidak butuh rumahnya, butuh tanah. Saya mah senyum lagi ketemu Allah, bersandar lagi kepada Allah, balik lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.